Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Maulana Syahputra dari kelas 12A. Ingin menjelaskan materi tentang limit, aplikasi derivatif, dan inverse distribusi normal. Untuk materi pertama yaitu limit. Kita mulai dari teorema limit. Ada sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, jika fx sama dengan k, maka limit x mendekati a fx sama dengan k, limit fx sama dengan k. Untuk setiap k konstan dan a merupakan bilangan real. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka limit fx sama dengan a, limit x mendekati x a fx sama dengan a untuk setiap a bilangan real. Yang ketiga, ada penjumlahan dan pengurangan untuk limit fx tambah gx sama dengan limit fx tambah limit gx. Sama juga untuk pengurangan, limit fx kurang gx sama dengan, itu dalam kurung fx kurang gx sama dengan limit fx kurang limit gx. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan sifatnya sama, tinggal bedakan antara simbolnya saja. Yang keempat, ada limit k kali fx. Untuk k sama dengan konstan, sama dengan k limit k fx. K limit x mendekati a, k kali fx. Yang kelima, ada limit fx kali gx. Limit fx kali gx sama dengan limit fx dikali limit gx, x mendekati a. Yang keenam, ada pembagian limit fx per gx sama dengan limit fx per limit gx, yang mana limit gx tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, gx-nya berarti itu tidak bisa didefinisikan. Oke, lanjut. Yang ketujuh, ada pangkat limit fx pangkat n. Itu yang pangkatnya itu dalam kurung di fx sama dengan dalam kurung limit fx dalam kurung pangkat n. Jadi sama aja di dalam kurungnya, itu beda di dalam kurung aja. Ini sama juga untuk aturan akar, beda di dalam kurung aja. Misalkan yang ke-8, limit fx pangkat 1 per n atau limit akar fx sama dengan limit dalam kurung limit fx pangkat 1 per n atau akar limit fx. Oke. Selanjutnya kita masuk ke limit trigonometri. Untuk limit trigonometri, kita sudah tahu bahwa limit x mendekati, untuk limit trigonometri itu harus limit x mendekati 0. Kalau x mendekati a atau n, itu untuk sifat-sifat ini kurang berlaku. Jadi intinya kalau ketemu soal limit x mendekati 0, kita bisa memakai sifat-sifat ini. Misal
kita tahu limit sin x per x sama dengan 1, dan atau limit x per sin x sama dengan 1 untuk x mendekati 0. Nah, kita tidak tahu itu dari mana. Ini saya akan menjelaskan. Itu berasal dari limit sin ax per bx atau limit ax per sin bx atau limit sin ax per sin bx sama dengan AB. Jadi itu awalnya dari AB, karena yang sin x per x itu AB-nya sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 1. Dan hal ini juga berlaku untuk tan x. Jadi tan x itu kalau dengan sin x itu sama. Tan x per x sama dengan 1. Limit x per tan x sama dengan 1 juga. Itu berasal dari sini juga. Misal tan ax per limit tan ax per bx, atau limit ax per tan bx, atau limit tan ax per tan bx sama dengan AB. Karena yang tan ax per x itu konstantanya 1, maka hasilnya 1. Itu juga kita bisa simpulkan kalau limit sin ax per tan bx atau limit tan ax per sin bx sama dengan AB juga. Jadi kalau ketemu soal limit mendekati 0 sin x per tan x itu sama dengan 1. Tahu contohnya limit sin x per tan 2x, itu berarti hasilnya setengah gitu. Jadi materi terakhir, itu di limit adalah teorema L-Hospital, yang mana teorema L-Hospital menggunakan menggunakan campuran materi dari turunan. Misalnya limit fx per gx sama dengan limit fx per gx dari yang sudah diturunkan 2 kali. Itu. Selanjutnya kita masuk ke materi turunan. Turunan memiliki beberapa sifat juga, yaitu jika y sama dengan k, maka turunan y sama dengan 0. Yang kedua, jika y sama dengan k x pangkat n, maka turunan y sama dengan n k kali x n dikurang 1, x pangkat n kurang 1. Yang ketiga, jika y sama dengan k dikali fx pangkat n, maka berlaku chain rule, yaitu y aksen sama dengan nk kali dalam kurung fx pangkat n min 1 kali f turunan f aksen x. Yang keempat, ada y sama dengan fx tambah gx, maka turunannya adalah f aksen x ditambah g aksen x. Untuk perkalian agak beda. Y sama dengan fx kali gx, maka y aksen sama dengan f aksen x kali gx tambah fx kali g aksen x. Nah, untuk pembagian juga berbeda. Tuh ada jika y sama dengan fx per gx, maka y aksennya sama dengan f aksen x dikali gx dikurang fx kali g aksen x per gx kuadrat. Ada juga turunan fungsi trigonometri. Kalau ini saya singkat aja, kalau turunan sin x sama dengan cos x, turunan cos x kebalikannya, tapi ada negatifnya, jadi negatif sin x. Tan x turunannya secant kuadrat x.
Kotangen turunannya negatif cosecant kuadrat X. Untuk secant X, derivatifnya secant X kali tan X. Yang terakhir, cosecant X, derivatifnya negatif cosecant X kali kotangen X. Ya, kita akan lanjut ke contoh soal. Ada contoh soal nilai maksimum dari fungsi y sama dengan 4x kali 8 kurang x adalah. Nah, kita bisa menjawab soalnya dari turunan. Kita kalikan dulu dari yang 4x kali 8 kurang x tadi, itu sama dengan 32x kurang 4x kuadrat. Nah, karena kita memiliki ada yang kuadrat, maka kita bisa mencari x-nya dengan turunan. Misalkan y sama dengan 32x kurang 4x kuadrat, itu y aksennya berarti 32 dikurang 8x sama dengan 0. Jadi kita bisa dapat x sama dengan 4. Maka kita hanya perlu substitusi aja, maka dapat hasilnya 64. Selanjutnya adalah inverse distribusi normal, yang mana kita mencari nilai k, yang mana di dalam soal itu sudah diketahui nilai dari z-nya, dari tabel z-nya. Jadi dibalik saja seperti distribusi normal biasa, cuman kita mencari nilai k-nya. Untuk contoh soal pertama, kita contoh ambil yang B, yang mana z lebih dari k sama dengan 0,3669. Kita tahu bahwa rumusnya adalah yang untuk mencari 0,3669 itu sama dengan 0,5 dikurang k-nya atau z-nya. Jadi kita bisa mencari z-nya dengan cara z sama dengan 0,5 dikurang 0,3669. Dapatlah 0,1331. Nah, dari 0,1331 kita bisa mencari di tabel z-nya. Kita cari di tabel z-nya, maka lanjut soalnya. Dari soal cerita, nilai ujian matematika yang diperoleh dalam suatu kelas berdistribusi normal dengan rata-rata 72. Jadi meannya sama dengan 72 dan simpangan baku 10. Jika remedial akan diberikan kepada 13% siswa dengan nilai terendah, tentukan nilai minimum siswa yang akan mengikuti remedial. Jadi kita bisa mengetahui bahwa meannya sama dengan 72 dan simpangan baku sama dengan 10, yang mana kita ketahui rumusnya itu sama dengan P-nya yang ingin kita ketahuinya atau X kurang mean per simpangan baku sama dengan 13% tadi. Jadi kita mengetahui yang P sama dengan yang nilai minimum dikurang 72 sama dengan 10, maka kita harus mengetahui dari nilai 0,13. Maka kita dapat dari 0,13 itu mencari di nilai tabel Z itu adalah negatif 1,13. Jadi kita langsung masukkan saja negatif 1,13 itu ke dalam rumus, maka kita tinggal mencari P-nya. Jadi P sama dengan P dikurang 72 sama dengan negatif 11,3. Jadi P sama dengan negatif 11,3 plus 72. Jadi kita mendapatkan P sama dengan
60,7 itu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.